Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi kosakata dalam teks pertumbuhan dan perkembangan manusia. Buka buku tema 1, halaman 52. Ayo mengamati. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah: kerjakan di buku tugas, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Bertambah besar dan tinggi, serta menjadi dapat merangkak dan berdiri. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah: kerjakan di buku tugas, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Bertambah besar dan tinggi, serta berbeda asupan gizi. Buka buku tema 1, halaman 53 sampai halaman 54. Ayo menulis. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan.
Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Berapa berat badanku saat lahir? Berapa panjang badanku saat lahir? Apakah berat badanku terus bertambah? Kapan aku bisa merangkak? Bagaimana aku belajar berjalan? Hasil dari wawancara. Pertama, berat badanku saat aku dilahirkan ternyata 3,2 kilogram. Kedua, panjang badan saat aku lahir adalah 50 cm. Ketiga, berat badanku selalu bertambah setiap bulan. Saat aku berusia 1 tahun, berat badanku menjadi 9 kilogram. Keempat, saat usiaku 7 bulan, aku mulai bisa merangkak. Kelima, aku bisa berjalan saat umur 1 tahun. Mula-mula aku belajar duduk, lalu merangkak. Setelah itu, ibu membantu menuntunku berjalan. Akhirnya, aku bisa berdiri tanpa pegangan. Kemudian, perlahan-lahan berjalan sendiri. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang sedang mendorong meja. Kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Ya, saya bisa merasakan perbedaannya. Ketika melakukan gerakan kuat pada tangan, tenaga yang dihasilkan lebih besar dibandingkan melakukan gerakan lemah pada tangan. SBDP Seni Budaya dan Prakarya KD 3.3 dan 4.3 Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi dinamika gerak tari. Buka buku tema 1 halaman 55 sampai halaman 58. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan kanan dengan kuat, seperti sedang mengangkat beban.
Gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang. Ikuti kegiatan sesuai instruksi guru atau temanmu dalam sebuah permainan. Berdasarkan pengalamanmu berlatih menari, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Perbedaan gerak lemah dan gerak kuat. Dalam gerak kuat, maka gerakan yang dilakukan dengan cepat, sedangkan dalam gerakan lemah dilakukan dengan lambat atau perlahan. Matematika KD 3.1 dan 4.1, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Buka buku tema 1 halaman 58 sampai halaman 61. Ayo berlatih. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan. Bahkan puluh ribuan, kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2653 ditambah 3302 sama dengan 2653 ditambah 3302. Untuk menjumlah dimulai dengan angka satuan, puluhan, ratusan, lalu ribuan. Perhatikan ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5.
6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Kerjakan latihan berikut ini. Soal pertama, 1693 ditambah 5204. Soal kedua, 4025 ditambah 1102. Soal ketiga, 7143 ditambah 1602. Kerjakan di buku tugas ya, tetap ceria dan semangat, kalian pasti bisa. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. 1200 ditambah 2900 sama dengan penjumlahan dengan teknik menyimpan juga dilakukan. Tambahkan terlebih dahulu bilangan satuan, lalu puluhan, ratusan, dan ribuan ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Satu taruh di atas, satunya lagi taruh di bawah. Satu tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Jadi 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100. Dengan cara lain, menggunakan tabel tempat bilangan. Ada bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Bilangan 1200 1 ribuan, 2 ratusan, sedangkan puluhan dan satuan tidak ada karena bilangannya 0. Bilangan 2900 2 ditempatkan pada ribuan. 9 ditempatkan pada ratusan. Puluhan dan satuannya kosong karena bilangannya bernilai 0. Cara penjumlahannya untuk satuan dan puluhan karena tidak mempunyai nilai, maka nilainya 0. Sedangkan pada ratusan, 9 ditambah 2, 11. Ditaruh di bawah 1, ditaruh yang di atas ratusan 1. 3 ditambah
1 sama dengan 4. Hasil akhir adalah 4100. Cobalah menyelesaikan soal penjumlahan berikut ini. Soal nomor 1, 2465 ditambah 3208. Soal nomor 2, 5730 ditambah 2419. Soal nomor 3, 4729 ditambah 2863. Soal nomor 4, 3657 ditambah 4961. Apakah kemampuanmu dalam menyelesaikan soal penjumlahan sudah bertambah? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat. Kalian pasti bisa. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan kepada siswa mengenai beberapa perubahan yang dialami siswa sejak kecil sampai kelas 3. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.